Baik teman-teman Komunitas Terapis Indonesia KTI, kembali dengan audio sesi materi kita bersama Pak Agus Putranto dengan topik Forgiveness Therapy. Pak Agus? Ya, Mas Romi masih di laptop. Sebelum dilanjutkan saya ingin bertanya Pak Agus. Apa itu Mas Romi? Kira-kira apa perbedaan mendasar antara Forgiveness Therapy dengan EFT Pak? EFT bisa digunakan untuk forgiveness therapy ya. Perbedaannya namanya saja. Jadi teknik hipnoterapi itu kan banyak sekali Mas. Bisa digunakan yang mana yang lebih pas gitu ya, menurut ya, seperti seorang pendekar kan, ibaratnya seorang pendekar kan kita harus punya banyak jurus Mas. Oh iya. Nah, seperti itu kan. Arya Kamandanu itu pernah dengar tutur tinular Mas ya? Pernah dengar Pak. Nah, Arya Kamandanu itu kan selain punya pedang naga puspa, itu kan juga punya naga puspa Kresna tahap ketiga yang punya ilmu kebal. Nah, dia kan punya banyak jurus ya. Iya. Nah, seperti itulah Mas analoginya. Iya. Jadi sebenarnya juga punya titik temu ya Pak ya, untuk misalnya membuang emosi negatif gitu Pak ya. Tepat Mas Romi. Oke. Ya. Jadi seperti apa untuk metode atau langkah-langkahnya melakukan forgiveness therapy ini Pak? Nah, ini menarik sekali Mas Romi. Ternyata memang memaafkan. Banyak orang di luar sana bilang, aku sudah memaafkan kok. Nah, tetapi sebenarnya belum. Perasaannya gitu. Belum, ya. Perasaannya belum. Aku sudah melupakan kok. Nah, tapi sebenarnya ingat. Ada juga yang berpendapat bahwa memaafkan itu harus ketemu orangnya gitu ya. Nah, padahal memaafkan itu adalah menghapus energi negatif dan menggantinya menjadi energi positif. Ya. Iya. Nah, di sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Frederick Luskin juga mengatakan begitu, bahwa orang yang sering marah, tidak mau memaafkan, itu terbukti banyak mengalami penyakit-penyakit psikosomatis yang akhirnya menyerang fisik, Mas. Dari buku itu beliau meneliti ada 250 orang yang diajarin memaafkan selama 6 pertemuan, Mas. Setelah 6 pertemuan itu derita-derita mereka berupa sakit punggung, sakit mah gitu, bisa sembuh, Mas. Nah, itu. Nah, NLP sebagai salah satu alat psikoterapis ya, menawarkan sebuah teknik namanya forgiveness therapy. Dan dalam NLP sendiri juga ada beberapa teknik sih Mas yang bisa dimodifikasi gitu ya. Prinsipnya NLP itu ATM Mas. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Iya. Nah, langkahnya bisa seperti ini Mas. Misalnya bisa dengan menggunakan sebuah teknik namanya submodality. Submodality. Nah, apa itu Pak? Nah, submodality itu adalah merubah objeknya Mas. Dengan cara duduk dengan rileks ya, pastikan dengan tempat yang aman dan nyaman gitu ya, dengan duduk rileks, lalu mengalami peristiwa itu Mas. Nah, diingat-ingat begitu atau bagaimana? Mengalami Mas. Seolah mengalami peristiwa itu. Nah, seolah-olah mengalami lagi peristiwa itu. Nah, misalnya peristiwanya adalah, karena saya tunanetra sejak lahir, jadi informasi yang masuk di dalam diri saya itu banyaknya yang saya terima adalah informasi auditori Mas. Ya, informasi penghinaan atau ucapan dari orang lain ya, dari telinga gitu ya. Nah, sehingga kata-kata itu terngiang terus gitu ya. Nah, ketika kita sudah rileks, kita bisa tarik nafas gitu ya, dan sambil tarik nafas kita katakan rileks, semakin rileks gitu ya. Ketika sudah rileks, kita bisa mengalami peristiwa itu kembali. Lalu kata-kata itu kita
alami kembali, seolah-olah terjadi lagi gitu ya. Ya dari kecil kita besarkan gitu ya. Buat yang stereo, yang mono jadi stereo, kita rubah tempatnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, begitu ya Mas ya. Kita dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan seperti itu. Nah setelah itu, setelah volume suaranya jadi besar, lalu kita kecilkan lagi Mas. Nah kita kecilkan, suara itu kita ganti dengan kata-kata yang sama, tetapi dengan suara yang lucu. Nah, lucu gitu ya. Seperti murid saya kemarin, dia mengingat kata-kata itu, lalu saya minta dia untuk merubah suara yang lucu. Ya, dah, kamu pilih suara lucu, suara apa? Gitu. Donald Bebek, Pak. Nah, Donald Bebek juga boleh. Gitu. Kata-kata sama, gitu kan? Nah, kata-katanya yang sama. Nah, itu dilakukanlah itu, gitu ya. Nah, setelah dibesarkan suaranya gitu ya, dikecilkan suaranya lalu hilang gitu ya. Nah, akhirnya bisa berkurang Mas. Ya, akhirnya bisa berkurang. Dan berikutnya saya minta setelah selesai kegiatan itu dengan submodality itu saya minta untuk menghadirkan seseorang yang membuat dia kecewa itu. Saya minta dia untuk memvisualisasikan dia duduk di depannya Mas, duduk berhadapan, lalu saya minta dia untuk mengungkapkan dengan kata-kata, saya marah sama kamu karena, gitu ya, titik-titik gitu ya. Tetapi dalam hati atau diucapkan verbal Pak itu? Waktu itu karena pas bersama teman-temannya terapinya. Saya tidak minta dia cerita lagi, tetapi untuk mengucapkannya saya sudah supaya teman-teman kamu nggak tahu, kamu ucapkan dalam hati saja, saya bilang begitu kan. Ini kan hanya kamu sendiri yang tahu seperti itu kan, ucapannya apa. Tapi yang waktu itu dia cerita sendiri kan, saya masalahnya sudah tahu gitu ya Mas ya. Nah, dia mengucapkan sendiri, saya marah sama kamu, sudah lepaskan emosinya, kamu mau katakan apa aja boleh kan. Memang sebaiknya kalau kita bisa ketemu langsung dan empat mata, memang sebaiknya bisa diucapkan langsung Mas. Tapi bisa juga diucapkan dalam hati, juga bisa juga gitu loh. Nah setelah itu saya bilang, karena Pak Agus nggak lihat kamu, nanti ketika kamu sudah selesai tolong bilang kalau sudah ya gitu ya. Ya Pak. Dan terus dia lakukan itu gitu ya. Nah setelah selesai terus oke, sudah selesai ya, terus saya yuk sekarang nafas gitu kan, lepaskan. Nah itu kalau dalam terapi namanya break state Mas. Break state itu langkah yang kedua atau langkah yang masih langkah pertama itu Pak? Itu untuk menghentikan langkah kedua dan sebelum melanjutkan langkah yang ketiga Mas. Oh begitu. Ya. Lantas langkah ketiganya mengatakan saya marah sama kamu karena titik-titik, ya kan? Saya marah sama kamu karena titik-titik. Nah, setelah itu selesai, setelah emosi dikeluarkan semua, break state ya Mas ya, tarik nafas ya. Terus baru langkah berikutnya Mas, langkah keempat ya. Langkah keempat, mengatakan saya memaafkan kamu karena. Nah seperti itu Mas. Saya memaafkan kamu karena. Kalau kalimat kausalitas untuk karena ini bisa diisi bermacam-macam Pak ya, atau satu kalimat bisa saja Pak? Oh sebanyak-banyaknya boleh Mas. Sebanyak-banyaknya ya? Iya. Pokoknya ketika yang tadi itu emosinya bisa keluar semua. Ya, saya marah sama kamu karena apa saja yang bisa keluarin semua Mas. Dan ini memaafkan juga karena apa saja ya Pak ya? Iya, memaafkan juga karena apa saja gitu ya. Iya. Terus setelah selesai break state lagi, dan langkah terakhir adalah mendoakan Mas.
Mendoakan. Bukan langkah terakhir ya, langkah kelima ya. Langkah kelima. Maaf, langkah kelima adalah mendoakan. Dengan kejadian ini saya doakan kamu supaya titik, ya kan Mas? Nah, setelah mendoakan dilakukan, baru orang yang kita visualisasi tadi kita suruh pergi, Mas. Nah, antara lain terapinya seperti itu, Mas Romi. Itu untuk langkah ketiga dan langkah keempat itu, Pak. Mungkin juga langkah kelima, apakah juga menghadirkan perasaan, Pak? Perasaan marah, kemudian ditutup dengan perasaan memaafkan, dan diberi perasaan yang mendoakan gitu. Iya, Mas. Yang penuh empati. Iya, empati. Yang penting ketika kita menyampaikan perasaan kita, ya memang perasaan itu kita hadirkan ya. Ketika marah itu marah karena apa, kecewa karena apa, jengkel karena apa gitu ya. Nah, itu keluarin semua, Mas. Semakin bisa mengeluarkan perasaannya itu, nanti otomatis akan lebih mudah untuk memaafkan, Mas. Iya, seperti itu, Mas Romi. Iya. Ini sebenarnya untuk metode forgiveness terapi itu apakah ada banyak model, Pak? Banyak versi atau banyak cara? Memang ada banyak cara, Mas. Hanya saya sering melakukan ini dan alhamdulillah cara ini sering berhasil. Alhamdulillah cara-cara ini sering berhasil. Saya sudah beberapa kasus yang sudah saya tangani dengan teknik ini. Bahkan kemarin ada Pak Sutri yang sudah mau cerai, Mas. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi cerai gitu ya. Seperti itu, Mas Romi. Iya. Seperti kita meluapkan dengan cara curhat, atau mungkin mukul-mukul bantal, mukul samsat, atau mungkin menulis sebanyak-banyaknya terus dibuang ke tong sampah. Seperti itu apakah termasuk bagian dari salah satu contoh model metode forgiveness, Pak? Bisa juga dilakukan seperti itu, Mas. Bisa juga dimodifikasi seperti itu. Ya, teknik ini bisa dimodifikasi. Intinya adalah mengeluarkan emosi negatif itu, Mas. Mau bagaimanapun caranya, mau ditulis, dibakar tulisannya juga boleh aja gitu loh. Yang penting emosi itu bisa keluar gitu loh. Bisa lepas ya, Pak ya. Iya, bisa dihapus gitu ya. Iya. Berarti sebagai terapis psikoterapi kita juga harus bisa membawa jalannya curhat ini supaya tidak meluas atau bagaimana. Kadang pasien itu curhatnya itu ngawur meluas, gitu, Pak. Tidak terkontrol, Pak, itu, Pak. Nah, nanti kapan-kapan kita akan belajar sebuah teknik tentang meta model, Mas. Meta program namanya, Mas. Meta program itu bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien sehingga kita bisa melakukan sugesti dan membimbing dia, dan dia tidak akan keluar dari apa yang saat ini dia tidak akan ngelantur nanti, Mas. Dengan meta program nanti kita bisa menyelesaikan itu. Nah, nanti itu di kesempatan yang lain itu, Mas ya. Iya. Meta program. Iya. Iya. Oke, setelah ini kita apa ini, Pak? Praktek ya, Pak ya? Akan praktek, Mas Romi. Oke. Ya, Mas Romi lagi halo dengan seseorang yang nan jauh di sana ini kayaknya. Kedengeran dari suaranya mungkin, Pak ya. Iya. Saya ini sedang belajar seperti Pak Lutfi. Oh iya. Wah, luar biasa itu beliau itu. Saya ingin memodel itu. Iya. Iya, ini dinantikan ini, Pak, mega proyeknya ini, Pak. Iya ini, Mas. Oke. Ya, kita break dulu, Pak ya. Untuk kita nanti teman-teman KTI tetap dengarkan audio materi kita ya. Kita setelah ini akan mencoba praktek melakukan forgiveness terapi bersama Pak Agus Putranto setelah yang satu